Oke, kembali lagi dengan saya Ristawan. Kali ini pembahasan kita agak sedikit happy ya karena kita sudah kedatangan salah satu narasumber. Silakan Kak, openingnya. Halo, selamat sore, saya dengan Wipik Ambiar dengan single terbarunya Dadan Ambiar. Aku sudah dadan tadi, sudah mirip Ambiar. Oke. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Tadi kan perjalanannya lumayan jauh nih Kak dari rumah. Jauh. Itu ada ini nggak Kak, kendala nggak Kak? Kendalanya ada kalau hujan. Katanya. Nggak kepanasan Kak? Enggak, kan musim hujan, Mas. Oh iya benar. Saya salah lagi Kak. Oke. Iya. Kakek ini sebelumnya udah berkeluarga belum sih? Kak? Pengennya sih pengen tapi belum. Belum. Jadi belum. Awal mula nama Wipik Ambiar itu dari apa ya Kak? Saya nama Wiwi Ambiar itu kayaknya dari ide aku sendiri. Karena saya kan alhamdulillah saya bawain lagu aku spontan dengan Wik Ambiar, Wik ya. Terus nanti itu dulu sudah viral, aku bikin namanya Ambiar, jadinya sebutanlah dengan Wik Ambiar. Sebelumnya, tapi kan kalau dulu nih saya pernah dengar lagu Wik itu kan berasal dari Thailand kan Kak? Aku malah kurang tahu ya dulunya, nggak tahu. Oke, dan bakal nyangka nggak sih Kak kalau bakal dikenal oleh masyarakat secara Nggak nyangka sekali pokoknya, nggak nyangka sekali. awal mulai itu ada yang video ya Kak ya sebelumnya? Ada, tapi aku juga nggak ada sitin gimana, karena kan tanpa saya diposting di YouTube mungkin orang nggak tahu ya. Saya juga taunya dulu juga pas kakak di videoin gitu lagi ngamen mungkin ya kan Kak. Terus juga ada video viral nih, wah ini kayaknya seru nih dan menarik nih gitu kan. Soalnya kan jarang-jarang juga yang benar-benar happy gitu loh pengamen gitu. Iya, betul. Ada nggak sih Kak penentang dari orang tua gitu? Penantang dengan orang tua karena orang tua saya tinggal ibu, bapak sudah meninggal. Jadi pihak keluarga ya kayaknya sih juga ada tantangan juga nggak tahu, tapi kan nggak mau terbuka gitu loh. Tapi kan saya udah kemantap kehidupan saya sendiri, aku mau begini gitu loh. Pihak keluarga saya mau terima ya monggo, nggak terima ya monggo, karena saya tidak pernah merepotkan keluarga sekalipun. Berarti pas di awal gitu kakak ini ya Kak ya? Benar-benar problemnya itu ya Kak ya? Iya. Tapi kayaknya kita nggak usah ini mas, nggak usah ditutup-tutupin, udah tahu tapi keluarga saya nggak apa-apa. Yang penting kan dengan cara kerja halal, tidak merugikan orang, kita tidak berbuat kriminal, tidak merugikan orang. Tapi pasti kan mungkin kalau orang-orang kan ya, pasti kan dia mau terjun ke dunia mungkin mohon maaf nih ya kayak waria gitu, pasti kan banyak banget dari keluarga-keluarga yang benar-benar menolak dan mungkin Itu banyak. Dan itu pun dan mungkin itu pun kayak benar-benar dia tuh dijauhin sama keluarganya gitu. Aku dulu sempat. Gitu. Dan itu pas ini Pak, pas benar-benar kakak itu tahu benar-benar dia tuh orang tua tuh tahu kakak kayak gini itu pas kapan ya? Sebenarnya dari dulu udah tahu, cuma kan pihaknya masih ditutup-tutupin. Tapi begitu aku naik viral, sekarang banyak sosial media, mau ditutupin mas tahu orang. Tapi dulu kakak bisa masuk ke lingkungan itu karena lingkungan atau apa sih Kak? Misalkan kakak nih bisa masuk ke zona ini tuh karena lingkungan atau? Enggak, karena saya dari bayi, aku udah ada jiwa jago perempuan. Saya waktu umur masih 1 tahun 2 tahun itu, kalau bayi itu dipakai pakaian cowok, aku tuh nangis terus. Tapi kalau dipakai pakaian cewek, aku baru diem. Sempat ibu saya tuh punya ujar, kalau orang Jawa itu kabul. Oh iya, nanti kalau anak saya ini mau berpakaian cowok begini, nanti aku beli pakaian di pasar, kalian mau pilih baju apa aku beliin. Sampai ibu saya itu sakit parah sekali, lupa. Akhirnya diingetin barulah aku udah gede, aku udah umur berapa itu, udah 24 atau berapa dulu baru inget beliin baju sama cowok di pasar lewat dulu. Berarti emang bener-bener dari bayi kayak kakak udah ini? Udah. Tapi ada nggak sih Kak dari lingkungan keluarga ini apa? Dari lingkungan mungkin sekitar rumah dulu kayak bener-bener ngejauhin kakak gitu? Lingkungan? Kalau masalah lingkungan itu jauh enggaknya saya juga kurang tahu. Mungkin dia di hati saya di luarnya baik sama aku, di belakangnya juga nggak tahu. Tapi pasti kan mungkin ya kayak tetangga mungkin ya, itu kan pasti kan adalah yang benar-benar menentang dengan kehadiran
yang mohon maaf lagi nih kayak mungkin waria gitu kan pasti Iya. ada kan kak. Tapi kakak bener-bener ya udahlah kalau mau nerima ya ayo, enggak ya udah gitu. Tapi kayaknya lingkungan terima sih, nggak pernah yang penting kita kan bermasyarakat. Iya sih. Terus kakak ini nggak sih kak ada misalkan nih hal-hal yang ngebuat kakak itu benar-benar minder gitu. Ya, benar-benar kakak pernah di posisi paling bawah mungkin gara-gara bulan gitu pernah nggak sih kak? Kalau saya untuk mindernya itu kadang-kadang kan orang itu gimana ya, dia benar seseorang ria tapi ya janganlah selalu di ngomongnya yang kayak disamakan gitu. Saya nggak sukanya begitu. Soalnya kan emang ini sih kak, emang banyak banget sih kan. Maksudnya kayak nggak selamanya kita tuh bisa mandang dia negatif gitu kan. Pasti. Makan saya, tapi saya mau dihujat orang mau bagaimana, mau dikatain orang apa, saya itu seorang manusia, tapi punya prinsip berpikiran beda sendiri. Apa tuh kak prinsipnya? Kan ada seorang manusia, Benson, marah. Gimana kalau saya enggak? Kalau gini, aku bilang gini, kalau ngatain saya, sini ayo makan, wajah makan. Kamu nggak boleh bilang begitu, kamu nggak boleh bilang begitu. Karena kadang-kadang kalau kita sadar, kalau kita lemah, lembut, nggak mungkin orang tuh ngomong. Itu prinsip saya. Sebelum ini kakak ini berasal dari mana ya? Aslinya kakak itu? Asli kakak tuh dari mana? Asli Solo. tinggalnya? Solo. Terus sekarang menetap di? Di Kulon Progo. Oh, itu mungkin bisa diceritain mungkin kak di Kulon Progo tuh karena apa? Saya dulu kan tahun waktu saya kembali rumah dulu ya. Saya dulu tamat sekolah kelas SD itu, aku kan karena udah dewasa perempuan, nggak betah saya di rumah. Itu. Saya masih ingat itu dulu jam 4 adzan subuh. Kan saya namanya masih umur 12 tahun nggak boleh keluar atau mas kerja nggak boleh. Saya nggak tahu namanya Jakarta tuh nggak tahu. Saya tuh nggak punya duit, memegang duit itu 20.000 atau berapa aku lupa. Saya lari lah ke Solo. Nah ini saya mau ke Jakarta yang aku duduk pengen cari kerja. 12 tahun. Saya masuklah pelan-pelan pembantu rumah tangga. Dulu. Saya diajak dulu di situ, saya diajak kerja di Bandung. Dari Bandung saya kayak orang di penjara di situ. Nggak tahu namanya ini panas, ini udara nggak tahu. Jadi temboknya tuh di belakang tuh pagar semua gitu loh. Jadi kita keluar-keluar cuma buang sampah. Jadi sebelumnya kakak ini kalau ini ya jadi asisten rumah tangga mungkin ya kan? Oh. Kebetulan yang saya asuh itu dulu duda. Tapi ada nggak sih kak? Terus kakak kan ini kan bisa terjun ke dunia mungkin penyanyi jalanan. Nah itu gimana ceritanya kak? Karena kan dulu kita mau cari kerjaan yang susah. Kita perlu makan, perlu ngurusin keluarga, perlu apa. Coba rasa terjun ngamen lah. Akhirnya aman menghasilkan duit. Jadi saya kira kakak bakal lanjut terus di mungkin kayak jadi asisten rumah tangga mungkin. Ternyata kakak langsung ini ya terjun ke dunia. Karena orang asal nggak mau diatur-atur. Dan itu mulai menjadi penyanyi jalan itu pas kapan kak? Sejak kapan? Saya dari tahun 2000 udah kerja ngamen. Itu di mana? Di Di kereta api itu. saya kira udah kakak Nggak tadi. boleh. Sekarang nggak boleh. Saya di kereta api dari tahun 2000 sampai 2014. Kalau nggak, berapa ya? 2014 sampai dari 2016. Kalau sama di kereta api nggak boleh. Saya terjun ke Malioboro. Dan mulai benar-benar di Malioboro itu kayak. Mau sampai sekarang saya. Dan sampai seviral gitu kan di Malioboro. Sebenarnya ambiar itu udah dari dulu. Saya nama udah ambiar. Gak tahu saya waktu adanya di ikut berharap itu spontan. Jadi kakak yang benar-benar nge-up wik ambiar gitu. Mesti kayak benar-benar wik ambiar itu ya dari Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Malah kemarin ada yang mau pakai ini apa namanya? Karena di Instagram dulu yang aku ambiar. Cuma saya nggak apa. Saya tidak mau respon kemanapun. Nanti di belakang saya itu ada yang orang sendiri akhirnya langsung beda. Tapi setelah viral gini tuh kakak pernah nggak sih kak dapat panggilan dari mungkin luar kota, mungkin daerah mana gitu? Alhamdulillah bukan ada lagi banyak tawaran. Endorsan gitu ada kak? Banyak. Oh. Pernah nggak sih kak masuk ke ini stasiun TV gitu? Belum pernah. Karena kemarin saya ada tawaran masuk langsung ke sana ada. Ya.
Jadi emang mungkin di acara itu nggak boleh itu ya kayak. Karena kan ini dia pakai seksi rapi. Jadi kayak emang kakak ini mau kayak gini ya itu udah kayak semacam ciri khas kakak gitu kan biar dikenal. Ciri khas aku itu karena masih tahu loh, kan biasanya gimana pakaian rapi, selalu ganti, belum ada selalu setar, rambut selalu ganti, kalau nggak rapi, pilih, saat tidak bisa. Kalau nggak ada belum ada yang ada begini, aduh saya lebih baik, aduh stres ya. Ya, terus kalau ngomongin soal ini kan sekarang kan kita lagi benar-benar kena pandemi COVID. Nah, ini kakak ada nggak sih kak kegiatan di luar itu? Misalkan dari finansial mungkin kita kan pasti benar-benar hancur kan kak finansial. Tapi saya bulan 3 tawaran saya di Malang, ada acara di hotel sama orang dari pejabat. Pokoknya job saya kemarin itu di level semua. Yang terakhir aku job besar di Merapi bersama PDP yang punya jalan Bandung Kiri. Itu juga batal karena juga gara-gara corona itu jadi batal semua bulan 3 sampai bulan berapa bulan 7 atau itu ya saya tidak ada pekerjaan sedikit pun tapi alhamdulillah saya punya karena saya juga ada di endorse ada yang mau endorse masker mbak tolong promo ini tolong jilbab ini gitu. Ngomongin soal single pertama nih kak, kakak ini bakal udah ini kan udah launching singlenya kan? Udah. Dengan judul apa tuh kak? Dan ambil. Dan itu bisa dilihat di YouTube-nya kakak. Dan ambil bisa ditonton di YouTube Ambil Official. Tapi setelah nge-YouTube itu apakah kakak masih mau terjun ke ngamen di? Wah, kalau aku dari pikiran saya tidak mau meninggalkan yang berdasarkan nama saya hidup di jalanan karena saya menghibur dikenal dengan pengamat jalanan dan campur roda. Jadi emang ya ini adalah ciri khas aku dan mungkin ini aku dari sini lahirnya gitu. Iya. Tapi ada nggak sih kak beranggapan tentang waria gitu orang-orang? Beranggapan tentang waria gitu, maksudnya wanita palsu atau wanita palsu? Kalau tanggapan orang-orang itu juga pasti ada dong. Ada yang gini kamu dapat kok pakai perempuan. Kenapa masih pakai dia aja. Dia aja. Kalau mau ya itu. Kalau kamu dulu nggak usah percaya. Berarti tadi paling parah tuh buliannya tentang itu tadi kayak. Terus tapi kakak ini benar-benar ya udahlah nggak usah dianggapin kan kalau soal bulian gitu. Yang penting gimana saya kerja, yang penting saya juga halal, nggak memberikan kakak gitu kan. Betul. Lagu Dan Ambil itu ciptanya dari kakak sendiri atau ada orang lain kak? Dan Ambil itu penciptanya itu Mas Gandu, cuma kan ya semuanya itu ada cerita kasus. Cerita kasus. Jadi lagunya emang tercipta dari kakak gitu? Enggak, yang yang Dan Ambil itu aku yang biasanya aku sudah dan itu kan dibikinnya kan kayak semakin sakit ban. Berarti ini tuh kakak ditawarin nih ya kayak? Terus kakak mau masuk ke ini ke saudara kamu? Kebetulan dia teleponan saya kan orang-orang yang main kok. Karena itu banget datang yang kalau mau gitu. Ya udah saya ada di saya tolak mau. Tapi kesan pertamanya kakak bikin lagu itu gimana kak? Pas lagi di ini studio musik gitu? Senang saya. Senang kita kan juga nggak gampang mas. Bola soalnya mana gitu. Ini sih kak. Dan ini sih yang penting semoga nanti dari itu bisa mendapat hal yang baik gitu kak. Amin. Alhamdulillah dan itu juga tahu banyak yang suka. Sampai sejauh ini emang ini sih banyak banget dipakai buat beberapa aplikasi gitu. Itulah terjadi ya. Terus apa sih kak yang buat kakak percaya diri dengan keadaan sekarang? Karena saya percaya diri, saya nggak ada rasa malu. Percaya diri saya gitu. Kalau yang nggak percaya diri saya itu cuma satu. Saya kalau kerja kalau nggak pakai rapi, pakai selfie, pakai ini, aku juga benar-benar nggak bisa, nggak kurang percaya diri. Benar. Terus setelah mungkin tadi launching dari lagu tadi, perubahan dari kakak itu apa? Ada nggak perubahan? Ada. Selama saya kemarin sebulan ini single saya baru yang keluar, alhamdulillah. Ngalir terus gitu ya? Ada aja.
Dari berbagai daerah mungkin. Acara manten, acara apa, acara manten, tapi kemarin keluar kota. Berarti kalau kakak dipanggil gitu tuh kakak nyanyiin berapa lagu kak? Apa satu tadi itu aja atau? Enggak, tergantung permintaan. Biasanya apa? Tergantung permintaan ya dia minta lagu apa. Tapi kan saya udah ngomong, saya di job, aku harus pakai ciri khas saya bawa dulu, yang pakai paspor itu ke bawah, tapi selanjutnya aku bawa lagi. Jadi kakak cover lagu orang terus ntar kakak ini sendiri Iya. lagu sendiri ya. Ada nggak sih kak keinginan dari kakak itu untuk kayak ngebantu orang-orang sekitar gitu? Bukan keinginan lagi, makanya kan saya begitu, sosial juga bagus sekali saya mas. Saya kalau ada rezeki saya, ya aku beliin apa, ntar kasih sama orang. Semangat pandemi corona ini kemarin itu saya aja membagikan masker aja 1.500 masker dengan cara gratis. 1.500 masker aku bagikan ke orang yang nggak pakai masker di pinggir jalan. Berarti kakak ini juga adalah salah satu anggota ini ya kayak dari sosialisasi mungkin waria Indonesia atau? Saya kebetulan juga jadi termasuk anggota Ikatan Waria Jogja, masuk IWAYO, tapi karena kan sekarang kan di komunitas di Jogja itu kan ini ada berbagi 6 titik komunitas atau berapa gitu. Kebetulan saya kan megangnya jadi komunitas Warkop. Itu di bagian mana kak? Daerah mana? Warkop itu Waria Kulon Progo, saya sebagai ketua Waria Kulon Progo. Dan acara itu tuh selalu ini ya kayak bersosialisasi dengan orang-orang gitu? Iya, kita pasti. Selama corona ini kita pasti kita ada bagi-bagi makanan ke orang-orang. Kemarin kita ada sembako gitu loh mas. Iya gitu. Berarti kakak juga semacam terjun ke jalan ya kayak? Iya. Nggak sih? Membantu-bantu mungkin kayak tukang beca gitu atau? Aku kasih kadang-kadang baju-baju aku kasih, baju-baju yang nggak muat-muat aku kasih. Karena kan saya untuk masalah baju itu juga anak banyak endorse baju juga sih, endorse baju, endorse kue, endorse apa ya sih. Jadi kegiatan kakak tuh ya emang berbagi kan dalam komunitas itu? Iya. Berarti kan ini kan kak, jadi semua orang tuh emang nggak pernah nggak selamanya berpenampilan negatif tapi hatinya juga negatif kan kak? Jadi semua orang kan pasti adalah dimana dia tuh punya ininya hal positifnya gitu kan, nggak selamanya juga orang yang seperti ini tuh dia tuh dianggap remeh sama orang-orang gitu kan. Ya itu tetap ada mas, tapi aku juga nggak tahu, saya sekarang kan ini kita kan nggak tahu menilai orang mas. Gimana gampangnya gini mas, orang itu kan di depan saya baik, tapi di belakang saya juga nggak tahu gitu. Yang penting saya itu sama siapapun saya baik. Aku tidak ada rasa dengan aku iri, tidak. Berarti ini kayak ya udah kalau emang mau nerima ya udah gitu kan kayak Iya, ini. iya begitu aku bersikap. Terus ada nggak sih kak penyesalan kakak ini? Mungkin kalau kakak ada nggak kak niatan untuk berubah gitu? Kalau untuk berubah, sampai sekarang belum ada. Karena saya udah benar-benar jiwa jasa perempuan. Kayaknya kalau sampai sekarang ya prinsipnya saya sampai sekarang itu intinya gimana ya, kita ada sedikit uang kita simpan untuk masa depan kedepan. Kalau nanti kita ada keluarga punya anak, kalau kita sama keluarga saya ini keluarga itu bersama kita. Saya cari duit begini itu bukan cabut berbeda sendiri, nggak masalah mau keluarga. Walaupun tadinya ditentangkan ya kak ya di awal. Tapi saya tetap keluarga itu saya utamakan nomor satu, apalagi ibuku. Saya punya keinginan nanti kalau ada saya rezeki, insya Allah saya akan berangkatkan ibu saya ke haji. Itu prinsip saya dari dulu. Ya semoga dapat terwujud lah kak. Amin. Tadi kan setelah ngomongin soal single pertama nih, Betul. apakah ada akan gebrakan lagi dengan single-single selanjutnya? Ada, itu udah ada. Dan mungkin masih bentar lagi mungkin kayak rilisnya atau gimana? Belum, karena ini juga baru 1 bulan yang pertama baru 1 bulan. Aku juga terima kasih sekali selama ada singleku terbaru ini, dia pun juga mengalir. Boleh dong kakak nyanyiin ininya? Boleh. Lagu single pertamanya coba. Wake up, ewer klenger tarik kolor keluar apel ijo gludyak
Ambyar. Aku sudah dandan cantik, sudah mirip Dewi Persik. Oh, tapi mengapa sih kamu masih takut kepadaku? Body seksi aku punya, sudah kayak Luna Maya. Tapi mengapa sih kamu masih tak mau denganku? Aku nggak gigit, aku nggak nakal, ku hanya ingin engkau rasakan betapa dahsyat, begitu nikmat cinta yang ku berikan. Jangan salah, aku juga manusia. Meskipun begini, aku juga punya perasaan. Aku nggak gigit, aku nggak nakal, ku hanya ingin engkau rasakan betapa dahsyat, begitu nikmat cinta yang ku berikan. Wik, awar-awar kelenget tarik kolor keluar apa itu gludak ambyar. Tapi ada nggak sih Kak yang mau disampaikan dari lagu itu? Ya, yang aku sampaikan untuk fan-fanku yang seluruh Indonesia, seluruh dunia lah. Itu udah lagu Dandan Ambyar, ya doain aja semoga sukses sekali dan kayak Wik yang lagi viral kemarin itu. Oke Kak, terima kasih. Mungkin itu saja yang sudah sudah mau berbagi kisahnya mungkin. Dan juga semoga sukses di album-album selanjutnya. Amin. Terus berkarya Kak ya, jangan pernah mundur gitu. Iya, pasti berkarya tuh langsung, kita pasti berkarya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa mungkin kita bicarakan dengan Wik Ambyar atau Kak Wik Ambyar gitu. Iya. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Terus juga kalau buat teman-teman yang mau kesini terus mau bagi kisah-kisahnya silahkan boleh kok di podcast kami 7am dengan cara DM. Nanti linknya kita taruh di deskripsi ini, di deskripsi Instagram. Oke, see you next time. Jangan follow IG Wik Ambyar. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagramnya sama juga Wik Ambyar, channel YouTube-nya Wik Ambyar Official. Oke, jangan lupa ya ditonton juga video barunya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.